Oke teman-teman ya, dengerin ya, dengerin. Saya dengar kayak ada suara anak kecil nangis ya. Tuh. Dari arah sini lagi. Tuh ya. Giliran disamperin hilang suaranya. Tuh. Kalau teman-teman
Oke, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lorong Misteri. Oke teman-teman ya, pada kesempatan malam hari ini saya camping lagi dan di tempat yang paling horor. Jadi ya, tadi saya sudah pilih tempat lokasi camping ya, rencananya di gubuk di sebelah sana, tapi karena ada ular weling tadi ya, jadi saya nggak jadi. Terus saya muter lagi ke karetan lagi ya, pokoknya dari gubuk tadi itu sekitar 500 meter lah dari situ, cari tempat yang bersih ya, cari tempat yang bersih yang nggak ada semak-semaknya, terus langsung diri tenda ya. Karena sebenarnya banyak sih tempat ya kalau mau diriin tenda, cuman karena tempatnya itu nggak datar ya, perengan, dan juga ada genangan-genangan air, jadi saya pilih tempat di sini ya. Ini juga sebenarnya masih perengan sih, tapi nggak apa-apa lah, daripada kelamaan muter-muter cari tempat diriin tenda nggak dapet-dapet ya. Karena saya persingkat aja tadi diriin tendanya, karena memang ini mau hujan ya, udah mulai gerimis-gerimis gitu ya hujannya. Jadi pikirku tadi kalau nggak buru-buru diriin tenda, kelamaan cari tempat, takutnya nanti keburu turun hujan malah repot ya. Oke ya, jadi saya ini camping di hutan karet, tempat pembuangan anak kecil ya, anak bayi. Kejadiannya sih sudah lama banget, udah ada setengah tahun lah gitu ya. Jadi penemuan mayat bayi di dalam kresek gitu ya. Nanti untuk penemuannya di mana, nanti teman-teman aku ajak untuk explore di sebelah sana, tempat pembuangan mayat anak kecil tadi ya. Jadi saya tertarik banget untuk camping di sini karena memang di sini itu kata pemilik kebun ini, katanya jadi tiap subuh kalau dia lagi nderes ke kebun, berangkat jam 4 subuh itu sering banget denger suara anak bayi nangis gitu loh. Apa mungkin kira-kira anak bayi itu menjadi setan ya, gentayangan, pokoknya entah itu korin, entah nggak tahu lah apa. Yang penting yang jelas itu menurut dari pemilik kebun ini ya, sering banget ya setiap subuh ya, jam 4 subuh itu ada suara anak kecil, anak bayi nangis, tapi giliran dicari di mana sumber suaranya itu hilang ya. Jadi saya dengar suara itu dari sini, terus saya cari di mana tempat sumber suaranya itu ya. Jadi semakin jauh kita mencari, semakin jauh juga suaranya gitu loh. Dan itu sebenarnya tempat ini mau saya datengin waktu bulan puasa kemarin ya, tapi kayaknya karena masih sering hujan terus, jadi saya tunda, dan akhirnya ini lebaran kelima ya, lebaran kelima ini saya samperin ke sini. Ada suara seperti apa loh, seperti kayu-kayu ranting-ranting ini loh patahin. Nah, suaranya kayak gitu ya, nggak tahu apalah, yang mungkin hewan gitu ya, mungkin hewan tupai barangkali. Tapi kok malam-malam ada tupai ya, intinya itulah teman-teman ya. Jadi ini saya sampai ke lokasi sekitar jam setengah 10 ya. Jadi nanti pertengahan malam saya mau coba ajak teman-teman untuk cek di mana lokasi pembuangan mayat anak kecil itu ya. Dan mudah-mudahan harapan saya mudah-mudahan malam ini saya mendengar suaranya gitu ya. Nanti kalau saya mendengar suaranya, nanti saya langsung ajak teman-teman untuk mencari di mana letak sumber suaranya gitu ya. Oke teman-teman ya, jadi karena ini saya barusan bikin kopi ya, kebetulan di sini juga dingin banget ya karena sering hujan. Jadi saya mau langsung
nyeruput kopinya dulu ya. Oke, buat teman-teman dimanapun Anda berada ya, yang pecinta kopi tentunya ya, siapin kopinya, yuk kita minum kopi bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Ini sengaja saya duduknya di depan tenda ya, di luar tenda ya, siapa tahu waktu lagi duduk-duduk kayak gini tiba-tiba ada yang lewat gitu ya. Karena selain suara anak kecil nangis ya, di sini itu isunya ada penampakan tuyul juga. Jadi pernah suatu ketika itu ya, ada orang ngobor malam cari kodok lah ya gitu. Jadi itu tiba-tiba melihat anak kecil itu lari gitu loh, dari arah sini tuh lari ke sana ya. Itu jam 12 malam sih, jam 12 malam kira-kira itu ya. Masuk akal nggak sih kira-kira tuh kalau ada anak kecil malam-malam, tengah malam ya, mainan di kebun-kebun begini? Nah itu kalau bukan tuyul apalagi lah gitu ya. Jadi saya dapat cerita juga ya, selain ada suara bayi nangis itu ya, pernah ada orang itu ngobor, ceritanya tuh ngobor cari kodok, melihat anak kecil lari itu kenceng banget dari bawah lereng sana ya. Yang diperkirakan itu yang jelas tuyul katanya ya, karena nggak mungkin loh masa anak kecil mainan di kebun tengah malam tuh. Nah mudah-mudahan aja lah malam ini bisa ngelihat penampakan, terserahlah penampakan apa aja, yang penting ada jackpot gitu loh malam ini ya. Entah suara-suara jadilah gitulah ya. Jadi kan saya juga nggak penasaran gitu loh, sama temen-temen yang di rumah juga kan bisa terobati gitu loh dengan adanya suara-suara itu. Berarti memang di sini memang angker gitu loh. Jadi ini sudah sekitar jam 10 lebih dikit lah ya. Jadi nyantai-nyantai dulu. Saya tadi sempat browsing juga di Google ya. Yang saya lihat tadi itu kan ular wuling ya. Ular wuling itu kalau dari pencarian saya, ular wuling itu sebagai sosok jin gitu ya, yang menyerupai ular. Jadi dengan adanya ular itu menandakan bahwa ada sesosok jin yang memantau aktivitas saya gitu ya. Menurut pokoknya tadi itu saya udah browsing di YouTube, di Google juga ya, pencariannya sama, yang keluar juga informasinya juga sama gitu loh. Jadi kalau ular itu identiknya dengan jin gitu loh. Saya sengaja tadi bunuh ya ularnya, karena saya udah sering banget, hampir bosan gitu ya. Jadi dari semenjak saya camping sampai sekarang, sampai saat ini gitu ya, sering banget saya ngelihat ular. Dan itu tiba-tiba gitu loh, ada kadang saya lagi nyorot ke bawah nggak ada apa-apa ya, kita nyorot ke atas tiba-tiba udah deket sama kaki gitu loh, paling jaraknya setengah meter gitu, tiba-tiba udah dari situ gitu loh. Entah datangnya dari mana gitu loh. Tapi semenjak ini sambil cerita-cerita ya, cerita-cerita tentang pengalaman saya selama camping gitu ya. Jadi selama ngonten sampai saat ini gitu ya, saya ngelihat hewan apapun di hutan nggak pernah saya bunuh. Ini saya bunuh tadi karena emang sudah jengkel banget gitu loh. Sudah berapa kali aja sih kasih kesempatan, bahkan puluhan kali. Setiap kali saya ngelihat hewan itu deket saya gitu loh. Kalau yang ini sengaja saya bunuh tadi karena dia deket sama kepala ya.
paling sama kepala itu sekitar 1 meter. Saya kaget, dia juga kaget gitu loh. Jadi memang datangnya tiba-tiba banget, padahal sebelumnya pertama saya datang itu saya duduk dulu ya di dalam gubuk itu. Memang saya udah berpikir punya referensi lah gitu ya. Jadi saya pengen diriin tenda tepat di dalam gubuk itu, karena tenda saya ini kan kalau hujan masih tembus air gitu loh ya. Jadi saya pikir-pikir diriin tenda aja di situ, jadi suatu saat hujan lebat aman gitu loh. Tapi belum apa-apa, baru saya ngecek nengok ke atas tuh tiba-tiba ular wuling itu ya udah ngelingker di atas itu loh. Jadi saya punya inisiatif, bantai aja lah gitu ya. Oke teman-teman ya, mungkin habis ini saya mau masuk tenda, istirahat sebentar. Nanti tepat jam 12 malam saya mau ajak teman-teman untuk cek sekaligus eksplorasi seperti biasanya gitu ya. Oke, jangan kemana-mana, saksikan terus lorong misteri setelah satu ini. Oke teman-teman ya, jadi saya sudah masuk dalam tenda. Mungkin saya nyantai-nyantai dulu di dalam tenda, nyeruput kopi dulu. Habis ini saya mau langsung tidur ya, istirahat dulu. Mungkin nanti pertengahan malam ya, jam 12 atau jam 1 saya mau coba ajak teman-teman untuk cek eksplorasi di tempat pembuangan anak kecil tadi ya. Oke, jadi saya mau tidur dulu, istirahat dulu. Mungkin nanti saya lanjut pertengahan malam ya, jam 12 atau enggak jam 1-an lah gitu ya. Oke teman-teman ya, dengerin. Saya dengar kayak ada suara anak kecil nangis ya. Tuh. Oke. Tuh ya. Di luar agak hujan ini ya, agak hujan. Ini udah jam setengah 12. Saya sayup-sayup ya, dari arah sana dengar kayak ada suara anak kecil nangis ya. Hilang suaranya. Nah, tuh ya. Teman-teman dengerin ya, tuh ya. Suara anak kecil nangis. Arahnya dari sana. Tuh ya. Oke teman-teman ya, karena ini udah jam setengah 12, saya mau langsung keluar cek. Kita cari di mana letak sumber suaranya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, cek. Kita menggunakan lampu yang agak gedean. Langsung kita tutup. Tutup aja tendanya. Oke ya, saya keluar dari tenda, tiba-tiba api ini udah berantakan ya, tuh ya.
udah berantakan banget. Ini tendanya udah saya tutup, kelambunya aja karena selerekan bagian luarnya kemarin patah. Oke ya, saya mendengar sayup-sayup tadi ya dari arah sini, suara anak kecil nangis. Tapi memang setengah tahun yang lalu tuh kejadiannya tuh di sini nih ya, nggak jauh kok dari tenda ya. Udah mulai merinding tuh ya, teman-teman bisa lihat ya, tuh makin deket ke sini makin merinding, makin kesini makin merinding saya. Jadi kejadiannya waktu itu tuh tepat di sini ya, kejadiannya tepat di sini nah ya bener tepat di sini. Ini waktu itu dikasih garis polis line. Sebenarnya kalau waktu itu ketemu tepat waktu gitu, tepat banget ya ketemu, sebenarnya masih hidup. Tapi karena di sini tuh jarang banget petaninya tuh datang setiap saat tuh jarang banget, jadi ya ketemu beberapa hari kemudian udah almarhum gitu ya. Jadi di bawah sana itu udah lereng banget, jurang gitu ya di bawah sana, perkiraan sekitar 20 meter lah kedalamannya. Jadi untuk jaga amannya kita di sini aja ya. Jadi waktu di dalam tenda saya ngedengar kayak ada suara anak bayi nangis sayup-sayup bersamaan dengan rintik air hujan gitu loh. Tapi ya waktu udah sampai sini hilang suaranya, nyampe sini suaranya langsung hilang. Nah ya tuh, Allah Akbar tuh ya, ada suara lagi anak bayi tuh dari bawah sana. Cuman saya nggak mau ke sana ya, saya nggak mau terpancing karena di bagian lereng itu tuh licin banget gitu loh. Kalau yang orang cari kodok itu ngelihat tuyul itu di sini nih, tepat di bawah pohon kayu besar ini. Jadi awalnya tuh kayak ngerangkang kayak berangkang itu, terus dilihat itu langsung dia tuh lari loh. Hadir, ayo hadir ya. Kayunya gede banget, Allah Akbar. Apa itu? Kayunya gede banget tuh, cabangnya banyak banget. Entah kayu apa ini, kayu alba kalau nggak salah. Oke, balik lagi ke sini ke tenda. Suaranya hilang, suara anak bayinya langsung hilang ya. Kayak gitu kalau kata orang-orang itu ya, kapan dicari dideketin gitu suaranya tuh makin jauh hilang gitu. Makanya saya tidak mau terpancing, takutnya nanti saya ikutin sumber suaranya, tahu-tahu bagian tempat yang nggak aman di sana ya, tempat yang ekstrim, takutnya hilang. Mau balik lagi susah karena ada rawa yang dalam juga di bagian sana. Juga tadi ya waktu saya mau masuk ke dalam tenda tuh tiba-tiba ya nih, botolnya tuh roboh sendiri. Mungkin ya angin, mungkin ya ditiup angin roboh, mungkin perkiraan gitu mungkin ya. Nggak ada tanda-tanda suara lagi. Jadi singkat banget dari suaranya. Itu pun saya kedengeran karena lagi udah mau bangun sih, jadi udah setengah sadar. Suaranya jelas banget, kapan dicari hilang suaranya ya. Suara ini kayak mau turun hujan lebat gitu dari arah sana, itu suaranya gitu. Oke, jadi saya mau taruh dulu kameranya di sini. Saya mau masuk ke dalam tenda, nyantai-nyantai dulu sambil nunggu suaranya, siapa tahu datang lagi nanti langsung dicek lagi gitulah teman-teman ya.
Allah Akbar. Tuh, anginnya sudah mulai bertiup kencang. Ini rencananya, ini bukan rencana lagi ini ya. Ini Allah Akbar. Oke, terjadi kecelakaan. Tiba-tiba kameranya jatuh. Waktu saya Oke teman-teman ya, dengerin ya. Suaranya datang lagi tapi ini agak jauh. Suaranya agak jauh. Dari arah sana lagi datang ya suaranya. Suaranya agak hilang karena apa? Ada tiupan angin. Kayak mau hujan ini ya, angin kencang tiba-tiba datang. Tuh ya. Suaranya ada lagi. Tapi jauh banget. Mudah-mudahan teman-teman bisa denger lah ya. Oke, saya mau cek lagi ke arah sana sekali lagi ya, karena sumpah saya itu penasaran banget. Oke, jadi sumpah ini saya kayak yang dikerjain ini ya. Tadi udah coba dicek, dieksplorasi ya, nggak ada apa-apa. Tapi tiba-tiba datang lagi suaranya, tepat dari arah sini. Dari arah sini lagi. Tuh ya, giliran disamperin hilang suaranya. Tuh. Kalau teman-teman apa nontonnya pakai handset ya, positif jelas suaranya dari handset. Cuman kalau apa nggak menggunakan handset, kayaknya sih suaranya kecil banget. Karena jauh sih ya. Dari situ tuh suaranya dari situ, nggak mau deketin tenda, nggak mau. Cuman nanti kalau saya mau tidur, saya mau coba taruh lagi kameranya di luar tenda ya, dan saya tidur di dalam. Mudah-mudahan suaranya muncul lagi ya, walaupun bukan apa secara langsung, bukan wujudnya ya, setidaknya suaranya pun sudah apalah, maksudnya apa ini, cukup suaranya aja lah. Tapi kalau bisa memang saya mencari penampakannya ya, entah apapun itu bentuknya seperti apa ya, karena terus terang aja saya tuh penasaran juga, penasaran banget lah gitu. Tuh ya, tiba-tiba tuh ya anginnya tuh kenceng lah gitu ya. Ini kayak mau hujan lebat atau nggak tahu lah pokoknya ya. Yang jelas mudah-mudahan walaupun hujan lebat juga mudah-mudahan tidak bawa angin lah gitu ya, atau barangkali petir juga jangan sampai dibawa-bawa lah, cukup hujan aja karena ngeri woi. Hujan lebat dibarengi angin besar, petir lagi kayak kemarin tuh, petirnya gede banget. Mudah-mudahan kagak lah ya. Oke, mungkin habis ini saya langsung taruh kameranya, langsung tidur ya. Mudah-mudahan suaranya mau deket, mau hadir lagi suaranya. Bahkan kalau bisa penampakan wujud apa jinnya sekalian, nggak apa-apa lah gitu ya. Jadi jangan cuma suara-suara aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim, lanjut saya tidur ya, karena ini udah malam banget.